Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk satu hari ini bagi kita. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini kami dapat kembali menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai renungan kami pada satu hari ini. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan ini senantiasa menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saya ulangi sekali lagi. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan satu bagian seruan untuk bertobat, seruan untuk kembali ke jalan yang benar dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Mengapa ada seruan untuk bertobat dari Tuhan kepada bangsa Israel? Karena bangsa ini sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan. Mereka sudah sangat dalam tergelincir, terperosok ke dalam sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain atau mengandalkan kekuatan yang ada di dunia ini dibandingkan mengandalkan Tuhan. Seruan ini mengingatkan bangsa Israel betapa besar kesalahan yang sudah mereka perbuat, yakni memberontak dan meninggalkan Tuhan Allah. Tentulah sebagai bangsa pilihan Allah, mereka tidak seharusnya melakukan tindakan dan sikap hidup yang jauh dari Tuhan. Ketika bangsa Israel mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, dan ketika mereka mengandalkan bangsa lain untuk membantu mereka, maka mereka akan bertemu dengan berbagai macam kegagalan. Ketika mereka melupakan Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan, maka itu adalah tindakan kejahatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang Allah inginkan adalah bangsa ini segera berbalik. Bangsa ini segera bertobat. Bangsa ini segera kembali kepada Tuhan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan sangat jauh sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah penuh kasih memanggil bangsa Israel agar bangsa ini bertobat dan kembali kepada Allah. Karena apa? Karena memang Tuhan Allah tidak menginginkan kematian para pendosa, para penjahat di dalam kejahatan dan di dalam dosanya. Tapi Allah lebih menyukai, Allah lebih menginginkan para orang yang jahat dan melakukan banyak dosa itu meninggalkan kejahatannya dan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Inilah yang Allah inginkan. Inilah yang Allah serukan kepada bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-harinya pun kita sering juga bersikap seperti bangsa Israel. Kita merasa bahwa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Atau kita bersandar kepada diri kita sendiri, atau kita mengandalkan orang lain dan bersandar kepada orang lain.
Sehingga kita sering melupakan Tuhan. Kita tidak menomorsatukan Tuhan, tapi menjadikan Tuhan itu yang nomor sekian, bahkan tidak masuk dalam hitungan. Ini sering sekali kita lakukan. Sering sekali kita bersikap yang sedemikian rupa. Tapi pada hari ini, pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Sekiranya kita jatuh ke dalam sikap, ke dalam tingkah laku seperti bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan jauh-jauh, maka Tuhan pun menyerukan ini kepada kita pada pagi hari ini. Bertobatlah. Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya. Marilah kita hidup dengan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, tapi percayalah kepada Tuhan. Karena menurut Tuhan akan celaka orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Karena kita tahu Dialah Tuhan Allah yang menjadikan semesta dan menjadikan saya dan saudara. Dialah yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, tentulah kita harus bertanya kepada Dia, Tuhan Allah yang menjadikan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat di dalam semua kehidupan kita. Karena itu, mari kita utamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan pertama sekali ketika apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Utamakan itu. Jangan pernah menjadikan Tuhan pada nomor yang kesekian, tapi tetap menjadikan Dia untuk nomor pertama dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Libatkanlah Tuhan, sehingga kita akan memiliki kekuatan ketika kita lemah. Kita akan memiliki sukacita ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Karena memang hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan, sumber sukacita yang bisa kita andalkan di setiap perjalanan waktu kehidupan kita. Andalkan Tuhan untuk satu hari ini, sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini dan mengingatkan kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, apapun itu yang kami hadapi. Bapa yang terkasih, biarlah kasih setiamu senantiasa kami andalkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami senantiasa punya kekuatan dan sukacita. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Kuatkan kami satu hari ini Tuhan, untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan berbagai macam kesukaran pun pada satu hari ini, kami akan senantiasa dimampukan. Karena kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkau akan bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati.